Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai untuk mempresentasikan tugas kami. Sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar tugas kami berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semua, perkenalkan saya Ruben Antonio dengan NIM 15210079. Dan saya Christian Fieri dengan NIM 15210065. Di sini kami akan membacakan materi yang sudah diberikan dosen kami. Di sini judulnya Teologi Kristen tentang Hakikat Allah. Pada bagian ini kita diajak untuk menoleh ke belakang untuk memahami bagaimana para teologi Kristen mengumuli dan memperdebatkan beberapa isu sekitar hakikat dan sifat Allah. Tujuan utama untuk memahami bahwa isu-isu yang pada masa kita kini diperdebatkan itu bukan hal yang baru, dan memahami bagaimana para pendahulu mencoba memecahkan hal-hal yang sulit dan rumit, sesuatu yang tidak bisa dihindari karena memang Alkitab sebagai dasar kepercayaan Kristen menggambarkan Allah dengan berbagai cara. Dari aktivitasnya, kita telah menyebutkan bahwa Allah menciptakan, dalam Allah Bapa menyelamatkan dalam Yesus Kristus, dan membaharui melalui Roh Kudusnya. Hal ini saja sudah menunjukkan nuansa Trinitas. Ketiga macam pernyataan dari Allah yang adalah tunggal atau satu, menurut Alistair McGrath, the Trinity is a remarkable difficult area of Christian theology. Ia juga mencoba mengemukakan 4 model pendekatan terhadap isu ini, baik yang klasik maupun modern. Yang paling penting dari pendekatan klasik adalah pendekatan Agustinus, sedangkan dari model modern adalah Karl Barth. Kita hanya akan membahas 2 pendapat, yakni Agustinus dan Barth. Di sini kami akan mengumpulkan informasi mengenai kelebihan dan kelemahan pandangan Agustinus dan Barth dari buku-buku teologi atau sumber belajar lainnya. Yang pertama itu dari Agustinus. Menurut McGrath, Agustinus mengambil banyak unsur dari konsensus yang sedang muncul tentang Trinitas, atau juga disebut Tritunggal. Hal ini dapat dilihat dalam penolakannya yang keras atas bentuk subordinasisme apapun itu yang menganggap sang Anak dan Roh Kudus sebagai inferior atau lebih rendah dari Sang Bapa di dalam kealahan. Agustinus berpendapat bahwa tindakan dari ketiga unsur Trinitas harus dipahami di belakang tindakan dari setiap unsur. Misalnya manusia diciptakan bukan saja menurut image Dei atau bahasa Indonesia gambar Allah, melainkan juga menurut gambar Trinitas. Salah satu ciri paling khas dari pendekatan Agustinus terhadap Trinitas adalah upaya mengembangkan analogi-analogi psikologis. Ia berpendapat bahwa dalam menciptakan dunia dan isinya, Allah telah meninggalkan jejak yang khas dalam ciptaannya. Jejak itu ada pada manusia sebagai ciptaan tertinggi. Yang kedua itu dari Karl Barth. Kini kita beralih ke contoh modern tentang penjelasan dari misteri Trinitas. Karl Barth mengemukakan pandangannya sebagai reaksi terhadap rivalnya Selmerser. Bagi Trinitas adalah kata terakhir yang dapat diucapkan tentang Allah. Sedangkan Barth nanti nggak apa-apa, kita benar-benar 3. Sedangkan Barth justru Trinitas adalah kata yang harus dibicarakan sebelum kita bicara tentang pernyataan sebagai suatu kemungkinan. Menurut Barth, ada hubungan yang langsung antara yang menyatakan diri dan pernyataan itu. Jikalau menyatakan diri sebagai Tuhan, Allah mestinya adalah Tuhan lebih dahulu dalam dirinya. Pernyataan menurut Barth adalah pengulangan pada waktu tertentu tentang apa yang sesungguhnya yang sudah ada dalam kekekalan. Karena itu ada hubungan yang langsung antara dua hal tersebut. Pertama, Allah yang menyatakan diri. Kedua, pernyataan diri sendiri dari Allah. Dalam bahasa teologi Trinitas, hal ini berarti Sang Bapa dinyatakan dalam Sang Anak. Lalu bagaimana dengan Sang Roh Kudus? Disinilah kita akan berhadapan dilanjutkan oleh Christian. Ulang lagi aja. Enggak apa-apa, nanti kita cut. Iya, nanti dikat aja, lu ngomong lagi. Ya udah langsung lanjut aja, nanti dalam Sang Anak. Dalam Sang Anak bisa gue cut. Ayo. Jadi sekarang akan saya lanjutkan. Lalu bagaimana dengan Sang Roh Kudus? Disinilah kita berhadapan dengan aspek yang paling sulit dari doktrin Barth tentang Trinitas atau Tritunggal.
ide tentang revealedness atau hal yang dinyatakan. Terjemahan dari konsep revealedness adalah sulit. Bayangkanlah ada dua orang berjalan di Yerusalem pada sekitar tahun 30 Anno Domini atau sesudah Masehi. Mereka melihat 3 orang yang disalibkan dan mereka berhenti sejenak untuk memandang ketiga orang tersebut. Orang pertama menunjukkan kepada sang tersalib yang di tengah dan berkata, ada seorang pelaku kriminal yang sama yang disalibkan. Namun orang kedua menunjuk kepada tersalib yang di tengah dan berkata, ada anak Allah yang rela mati untukku. Jadi ia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan diri Allah, tak ada artinya apa-apa pada dirinya sendiri. Harus ada semacam cara dengan mana Yesus diakui sebagai pernyataan diri Allah. Pengakuan akan pernyataan sebagai pernyataan yang membentuk ide revealedness. Barth sama sekali tak memberikan peluang bahwa ada peranan positif manusia dalam menafsirkan pernyataan, karena percaya bahwa hal ini sangat tergantung kepada pernyataan ilahi terhadap teori-teori pengetahuan manusia. Interpretasi pernyataan sebagai pernyataan haruslah pada dirinya merupakan karya Allah atau lebih akurat lagi adalah pekerjaan Roh Kudus. Manusia tidak mempunyai kemampuan mendengar firman Tuhan dan karenanya mendengar dan kapasitas untuk mendengar adalah pemberian dalam satu tindakan oleh Roh Kudus. Bila ada orang percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, menurut Barth, hal itu karena dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus, karena pada dasarnya manusia berdosa tak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Allah yang kita percayai adalah juga Allah penyelamat dalam Yesus Kristus. Rupanya kepercayaan ini mempunyai tempat yang sentral dalam kepercayaan Kristen. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli, ia mempunyai tempat yang utama. Allah penyelamat menyatakan hakikatnya sebagai kasih yang berkorban dengan menjelma menjadi manusia untuk dapat menanggung hukuman dosa manusia. Karena itu, iman sebagai jawaban terhadap kasih Allah memanggil manusia untuk mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama dan makhluk ciptaannya. Keselamatan yang dikerjakannya pada hakikatnya membawa manusia kepada hubungan yang baru dengan Allah dan persekutuan yang benar dengannya. Tetapi juga pembebasan dari segala yang menghalangi kita menghayati manusia kita secara penuh. Keselamatan merupakan pengalaman sangat komprehensif dan holistik, artinya tidak hanya bersifat spiritual melainkan juga kesejahteraan manusia kini dan di sini. Berita Injil yang diberitakan tidak hanya untuk keselamatan jiwa, tetapi juga pengalaman hidup yang bebas dari segala bentuk penindasan dan dominasi. Injil adalah kabar baik yang menyeluruh untuk manusia seutuhnya. Kita memberitakan Injil yang utuh untuk manusia yang utuh juga. Allah juga menyatakan diri sebagai roh yang membaharui semua ciptaan dan setiap individu yang percaya agar dapat menjalani hidup kekiniannya dengan sukacita, damai, sejahtera, kasih, keadilan, dan sebagainya. Sebagiannya sebagai dasar dari karakter Kristianinya. Selain itu, janji untuk memperbarui semua ciptaan pada suatu kali kelak menjadi dasar pengharapan yang merupakan daya penggerak sejarah untuk bekerja keras mewujudkan apa yang diharapkan dalam kekinian, meskipun tak secara sempurna. Jadi sekian dari presentasi kami tentang hakikat teologi Kristen. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang jelas pengucapannya. Mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.